Selamat pagi semua, salam cinta, salam cerdas. Kembali lagi bersama Ibu Nancy dalam pembelajaran IPA untuk kelas 9. Ibu harap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan dapat mengikuti pembelajaran kita dengan baik. Pada bab sebelumnya kita telah mempelajari tentang reproduksi pada manusia. Nah, bukan hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga dapat berkembang biak. Berkembang biak merupakan salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup. Dengan berkembang biak, maka makhluk hidup dapat mempertahankan kelestarian jenisnya. Nah, dalam bab ini kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Reproduksi pada tumbuhan. Setiap makhluk hidup berkembang biak dengan cara dan kemampuan yang berbeda-beda. Pohon mangga misalnya, tentu cara berkembang biaknya akan berbeda dengan tumbuhan lumut. Pada bab ini kita akan membahas berbagai macam cara perkembangbiakan kelompok besar tumbuhan seperti Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup, Gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka, dan sekilas tentang reproduksi tumbuhan tingkat rendah yaitu lumut dan paku. Dalam video kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang reproduksi tumbuhan Angiospermae, lebih khususnya reproduksi aseksual pada tumbuhan Angiospermae. Perhatikan gambar. Rambutan, kelapa, bawang bombay, mangga, dan bambu merupakan beberapa contoh dari tumbuhan Angiospermae. Nah, apa itu tumbuhan Angiospermae? Tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup memiliki bakal biji berada dalam bakal buah. Ciri-ciri tumbuhan Angiospermae. Memiliki bentuk dan ukuran tubuh bervariasi yang terdiri dari akar, batang, dan bunga. Bunga termasuk dalam bunga sejati. Daun buah berdaging tebal. Akarnya berbentuk tunggang atau serabut. Reproduksi secara vegetatif dan generatif. Habitatnya semak, herba, perdu, atau pohon. Reproduksi aseksual atau vegetatif tumbuhan Angiospermae. Cara reproduksi tanpa melewati proses peleburan dua gamet. Artinya, satu induk tumbuhan dapat memperbanyak diri menghasilkan keturunan yang memiliki sifat identik dengan induk. Reproduksi vegetatif dapat terjadi secara alami dan buatan. Reproduksi seksual atau generatif tumbuhan Angiospermae. Cara reproduksi yang melibatkan proses peleburan gamet jantan dan gamet betina. Proses peleburan dua gamet induk ini biasa disebut pembuahan. Reproduksi generatif terjadi pada tumbuhan berbiji, baik Gymnospermae atau berbiji terbuka maupun Angiospermae atau berbiji tertutup. Reproduksi aseksual alami. Tumbuhan yang bereproduksi dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia, seperti umbi lapis, umbi batang, rizoma, stolon, dan tunas adventif daun. Cara reproduksi aseksual alami umbi lapis dan umbi batang. Perhatikan gambar umbi batang pada tanaman kentang. Pada permukaan umbi batang, kadang terdapat mata tunas atau kuncup. Pada kondisi yang sesuai untuk pertumbuhannya, dari mata tunas ini akan terbentuk tunas dan menghasilkan tumbuhan baru. Kentang merupakan salah satu contoh tumbuhan yang mengalami pembekakan pada batang di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Batang yang demikian disebut dengan umbi batang. Umbi batang selain berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, juga berfungsi untuk reproduksi. Kemudian umbi lapis.
Umbi lapis mempunyai susunan berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis yang disebut dengan cakram. Pada tumbuhan yang bereproduksi dengan umbi lapis terdapat kuncup samping. Kuncup samping yang tumbuh biasanya merupakan umbi lapis kecil-kecil berkelompok di sekitar umbi induknya. Bagian ini dinamakan siung atau anak umbi lapis. Jika siung tersebut dipisahkan dari induknya, maka akan menghasilkan tumbuhan baru. Reproduksi aseksual buatan. Bereproduksi dengan bantuan manusia, misalnya mencangkok, merunduk, stek, menyambung, dan menempel. Untuk reproduksi aseksual buatan, kita akan membahas cara mencangkok. Pertama, menandai tangkai batang yang akan dicangkok. Kemudian, mengelupas kulit tangkai tanaman tersebut. Selanjutnya, membalut tangkai dengan tanah dan dibungkus dengan plastik atau sabut kelapa. Cangkok dikatakan berhasil apabila tumbuh akar pada bagian kulit yang terkelupas sehingga tangkai dapat dipotong dan ditanam di tanah. Tanaman yang dihasilkan dari proses mencangkok akan memiliki sifat seperti induk dan cepat berbuah, namun memiliki perakaran yang kurang kuat. Demikian pembahasan kita pada hari ini, dan untuk materi tentang reproduksi seksual tumbuhan Angiospermae akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih, salam cinta, salam cerdas.